Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Kita berjumpa kembali pada materi kimia kelas 10 tentang konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Itu adalah penggambaran susunan elektron dalam orbital-orbital atom. Kita nanti ada dua cara ya di sini untuk ini penulisan konfigurasi. Ini adalah cara yang pertama, itu adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nanti cara kedua itu ada konfigurasi elektron berdasarkan sub kulit ya, atau orbital, juga disebut orbital ya. Nah, kita bahas dulu konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Elektron itu mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut kulit atau tingkat energi. Jadi lintasan di mana elektron itu mengelilingi inti itu namanya kulit atau tingkat energi. Kemudian konfigurasi elektron itu adalah menyatakan susunan elektron pada atom, menyatakan susunan elektron pada atom atau juga susunan elektron dalam orbital-orbital atom. Nah, berdasarkan konfigurasi berdasarkan kulit atom ini, nanti tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimal 2n kuadrat elektron, di mana n itu adalah nomor kulit. Kita tuliskan ya seperti ini nomor kulitnya, ini nomor kulit, ini nama kulit, ini jumlah elektron maksimal, itu rumusnya tadi 2n kuadrat. Kalau kulit 1 itu namanya adalah kulit K, berarti jumlah elektronnya kita masukkan 2 kalikan 1 kuadrat ya, 1 kuadrat kali 2 berarti 2. Kemudian kulit 2 atau kulit L itu berarti 2 kali 2 kuadrat, 2 kuadrat 4 kali 2 berarti 8. Kulit 3 itu kulit M ya, 2 kalikan 3 kuadrat, 3 kuadrat itu 9 kali 2 berarti 18 gitu. Kemudian kulit 4 ya, itu kulit N, itu 2 kali 4 kuadrat, 4 kuadrat 16 kali 2 berarti 32. Jadi kulit 1, 2, 3 atau kulit KLMN itu jumlah elektron masingnya adalah 2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Bisa dipahami ya dari sini. Next, kemudian konfigurasi elektron beberapa atom. Nah, jadi kalau misalkan Li3 ya, itu jumlah elektronnya 3 berarti 2, 1. Ini di kulit apa? Kulit K, ini kulit L gitu ya. Ini kulit M, kulit N dan seterusnya. Nah, terus kemudian 12 Mg. Jumlah elektron 12 berarti 2 kulit 1 itu maksimal 2 ya. Kemudian kulit 2 atau kulit L itu 8. Nah, itu sisanya 2 di kulit 3, di kulit M. Kemudian 17 Cl, jumlah elektron 17 berarti 287 gitu. Kemudian 19K ya, elektronnya 19, 28 bukan 9 ya. Karena elektron valensi itu ya, elektron valensi itu maksimal itu 8 ya. Apa sih itu elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang terakhir atau terluar. Elektron ya, elektron yang terakhir atau terluar. Terluar itu namanya adalah elektron valensi. Jadi bukan 289 karena 9 itu lebih dari 8, jadi 9-nya dipecah 81 gitu. Kemudian 31 Ga, jumlah elektronnya 31 berarti 28 kulit 3 tadi kan 18 kemudian 3 ya, pas 31 kan.
Next, di sini jadi jumlah elektron yang menempati kulit terluar itu disebut namanya elektron valensi tadi. Lah, elektron valensi hanya boleh mengandung 8 elektron gitu. Jadi 1 ini adalah elektron valensi ya, 2 ini elektron valensi, 7 elektron valensi, 1 ini elektron valensi, 3 ini adalah elektron valensi ya. Ini adalah elektron valensi ya, elektron yang terletak pada kulit terakhir atau terluar. Bisa dipahami ya. Next, berikutnya ini adalah cara yang kedua ya, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau juga bisa dinamakan orbital ya, konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Nah, aturan menuliskan konfigurasi elektron itu ada 3 aturan. Aturan dari Aufbauer, kemudian larangan Pauli, kemudian dari aturan Hahn ya. Jadi ada aturan Aufbauer, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Nah, ini akan kita pelajari. Next, berikutnya aturan Aufbauer, bahwa elektron itu mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Jadi elektron itu menempati ya subkulit tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini ya, ini subkulit yang rendah dulu ya, 1S di sini ini ya, kemudian 2S ya, 2P, 3S seperti ini ya arahnya. Nah, di sini ini 3P, 4S, 3D, 4P, 6S gitu dan seterusnya. Nah, ini kalau mudahnya itu cara penghafalkannya seperti ini. Ini S, S, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Nah, kemudian lihat ya, S itu dikasih angka 1 nih, 1 ya. Terus kemudian kita urutkan ya, S itu dari 1, kemudian 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sampai 7S ya. Kemudian P itu dari 2 nih. P itu dari 2 di sini. Angkanya dari 2. 2, jadi P itu dari angka 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7P. Kemudian D itu dari 3 ya, angkanya dari 3, kita kasih angka 3D, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sampai 6D. Kemudian F itu dari 4 ya, kita kasih angka 4 ya, F itu dari 4, 4, 5. Nah, di sini gitu ya. Jadi ngapalkannya gini, SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP gitu. Nanti untuk konfigurasi elektronnya. Kemudian ke berikutnya itu adalah larangan Pauli ya. Larangan Pauli itu bahwa larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom ya, di dalam satu atom itu tidak boleh ada 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, seperti ini ya, ini kulit L. Nah, ini ada bilangan kuantum N, L, M, S ya. Kita bahas di video saya berikutnya tentang bilangan kuantum ya. Nah, di kulit L ini jika ada di sini ada elektron 1, elektron 2 ya. Ini lihat
misalkan N-nya ini sama 2, O-nya sama-sama 0, M-nya sama-sama 0, tapi S-nya kan beda, ada plus setengah, ada min setengah. Nah, kalau seperti ini boleh. Tapi kalau sama semua itu tidak boleh. Misalkan setengahnya ini plus setengah semua, S-nya gitu nggak boleh. Ya, yang satu plus setengah, yang satunya min setengah elektronnya gitu. Oke, bisa dipahami. Next berikutnya. Aturan Hahn, ya. Aturan Hahn itu pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu. Jadi setengah penuh dulu. Ya, jadi spin sejajar dulu. Maksudnya gimana? Ya, contoh 8 ini oksigen 8, ya. Oksigen 8 ini prosesnya saya tulis ulang ya biar kalian paham. Konfigurasi tadi kan kita tulis dulu nih S, S, P. Oh, udah cukup mungkin sampai sini ya. S, S, P, S kata tadi ya. Nah, ini S itu elektron maksimal 2. S itu 2. Kan di sini 8 toh. P itu maksimal 6, 4 gitu. Tadi kita kasih nomor 1, 2. P itu kan 2. Nah, seperti ini. Ya, atau perlu seperti ini ya. Kemudian kalian mungkin bertanya, loh kok S itu bisa 2? Oh iya, S itu ya maksimal, jumlah maksimal elektronnya itu 2. Kenapa kok bisa 2? Karena gini, ini orbitalnya S itu 1 ya, sehingga elektronnya diisi oleh 2 elektron seperti ini, ke atas dan ke bawah, sehingga S itu punya 2 elektron maksimal. Kemudian P itu 6. Kenapa 6? Karena orbital P itu 3. Seperti ini. Kita tulis 1, 2, 3. Nah, ini maksudnya sejajar dulu, itu seperti ini ya. 4, 5, 6. Nah, jadinya 6. Kemudian D itu 10. Kenapa kok 10 gitu? Karena dia itu jumlah orbitalnya itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 8, 9, 10. Nah, seperti ini. Maaf, ini lengket. 10 kan? Kemudian yang F ya, itu 14. Kenapa kok bisa 14? Karena dia itu orbitalnya itu 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian elektronnya ke bawah arahnya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Seperti itu. Sehingga 14. Jadi S itu 2, P itu 6, D itu 10, F itu 14. S itu kata-kata dari apa? S itu dari kata sharp ya. Kemudian P itu adalah principal. Kemudian D itu adalah diffuse. Kemudian F itu adalah fundamental. Nah, seperti itu. Nah, cara konfigurasinya seperti ini. Lah, menurut aturannya Hahn dilakukan setengah penuh dulu ya, baru dipenuhi. Nah, ini diagram orbitalnya. Ini 1s kan? 1s itu orbitalnya ini 1 ya, elektronnya cara mengisinya 1 ke atas dulu baru ke bawah ya. Yang ini. Kemudian yang 2s itu orbital S itu kan 1. Nih, 1 kita isi kan elektronnya di sini kan ada 2 ya. 1, kemudian 2. Kemudian yang P ya, yang 2P. Nah, 2P itu kan orbitalnya 3. Itu ada 4 kan ini elektronnya, berarti 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, seperti ini cara mengisi elektron dalam orbital ya, sesuai dengan aturan Hahn. Bisa dipahami dari sini? Next, berikutnya contoh penulisan konfigurasi elektron. Nah, ini
Ini prosesnya saya tulis di sini 2He ya. 2He itu berarti ini apa? 1S2. Ini bisa kalian ya, 1S. Atau ini He itu kan merupakan gas mulia. Jadi dia bisa sebagai perwakilan ya nanti. Misalkan di Be, 4Be. Nah, prosesnya gini, 4Be kalian tulis dulu S gitu kan. Ya. S itu kan 2 elektronnya, ini kan elektronnya ada 4, berarti ini 2 kan sudah 4 tuh, 1, 2. Nah ini sudah jadi, karena 1S2 ini adalah He, nah kita bisa mewakilkan ditulis seperti He 2S2, ini kan sisanya 2S2. Kemudian 10Ne ya, 10Ne neon ya, kita tulis nih prosesnya saat S P gitu kan, 2 4 kan, 4 P kan maksimal 6 kan, bisa 6 kan, ini 6. Nah pas 10 kan, ini kita tulis 1 2 P itu dimulai dari 2 atau tadi 2 nih, sama kan seperti ini. Nah neon ini karena merupakan konfigurasi gas mulia, dia disingkat Ne seperti ini nanti buat mewakili yang lebih panjang lagi gitu. Misalkan 17Cl nih, 17Cl saya di sini ya, 17Cl ya, itu kan kita tulis nih S P. Nah, coba sini dulu. Nah, S itu kan 2 6, ini 2 berapa ini? 10 12 kan. Nah, terus kemudian ini 5 kan pas 17, kemudian kita tulis 1 2 3 P dari 2 kan, 2 3. Nah sama kan seperti di atas. Nah seperti ini. Kemudian Ne ini bisa diwakilkan, kalau mungkin tulisannya terlalu panjang diwakilkan neon, kemudian ditulis neon ini, sisanya yang ini. Tapi kalau kalian panjang ini aja nggak apa-apa kalau nggak hafal apa gas mulianya ya. Kemudian 18Ar ya, 18Ar itu juga gitu, ini S PS ya, SSPSP ini 2 6 2 berapa ini 12 berarti biar dapat 6 pas ya, 18. Kemudian kita tuliskan 1 2 3, ini 2 ini 3. Nah sama ya. Kemudian argon itu juga adalah merupakan gas mulia, jadi bisa mewakilkan misalkan di 24Cr, jadi ini 24Cr itu Ar, kemudian di sini wakilnya ya, sisanya ini 4S1 3D5 seperti itu. Bisa dipahami dari sini. Nah kemudian di sini kok ada 4S 1 3D5. Lah ini kita bahas di aturan penuh dan setengah penuh di berikutnya. Ini pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F. Nah, suatu elektron itu kan mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Nah, untuk konfigurasi elektron yang berakhir pada kulit D dan F berlaku aturan penuh dan setengah penuh. Jadi kalau yang berakhir itu D atau F berlaku aturan penuh dan setengah penuh. Contohnya seperti ini. Contoh 24Cr ya. Ini kan 3D4 4S2 ya. Seperti yang depan tadi. Ini kan ini ya Cr tadi ya. 3D4 4S2. Kalau depan tadi kan 3D1 3D5 ya, 4S1. Kalau seperti ini tidak stabil karena D ini kan maksimal sebenarnya kan 10. D itu kan maksimal 10 kan, elektronnya itu kan maksimal 10. Nah, kalau setengah penuhnya berarti berapa? Setengah penuhnya dari 10. Berarti kan 5. Iya kan? Nah, kalau seperti ini D itu kan orbitalnya 5 1 2 3 4 5. S itu kan 1. Nah seperti ini kan belum penuh, ini belum setengah penuh. Lah S nya ini bisa ke sini. Jadi kalau konfigurasi seperti atas ini nggak boleh karena tidak stabil. Tapi kalau kita pindah ya di sini
elektron dari S, nah pindah seperti ini. Nah ini kan jadinya lebih stabil. Inilah yang namanya seperti ini yang namanya adalah setengah penuh. Ini lebih stabil, jadi ini yang betul. Kemudian 29Cu itu AR ya, 3D9 4S2. Nah D tadi kan elektron maksimalnya kan 10 ya, penuh. Kalau ini kan penuh nih ya, ini penuh. Lihat ini kan kurang 1. Nah ini berarti ini tidak stabil. Tapi kalau ini dipindah ke sini seperti ini ya, nah seperti ini baru ini namanya penuh ya. Kalau penuh ini adalah lebih stabil ya, orbitalnya penuh lebih stabil. Ini berlaku untuk D dan F ya. Untuk S dan P ya tidak ya. Berikutnya elektron valensi ya. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada subkulit. Tadi di depan juga sudah dibahas, itu elektron terakhir ya kalau menggunakan konfigurasi kulit atom ya. Tapi kalau menggunakan konfigurasi elektron orbital, elektron valensi itu jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar. Harga N terbesar ya, ini adalah kulit yang paling luar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia ya. Ini kulit paling luar nih. Nah dari sini misalkan 20 Ca 20 ya, biar tahu proses konfigurasinya saya tuliskan SS PS seperti ini ya. Ini kan 2 2 6 2, kemudian ini berapa ini 12, ini 6, berarti ini 2, 20 pas ya. Kasih angka 1 2 3 4, ini 2, ini 3 seperti ini. Nah di sini kita lihat nih 4S2 ya, 4S2 di sini 4S2. N terbesarnya ini kan 4 nih ya, 4. Jadi subkulit 4S itu mempunyai 2 elektron, sehingga elektron valensi ya, elektron valensinya pada 20 Ca itu adalah 2. Ini 2 gitu ya, elektron valensinya 2. Begitu bisa dipahami ya dari sini. Kemudian saya ada quote ya, hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kamu harus terus bergerak. Jadi kita harus bergerak dulu ya, oleh Albert Einstein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.